ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala, dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kuning ini pacit, kuning lah. Mithlu ma ba'athani Allahu azza wa jalla, mithlu ma, seperti sesuatu, ba'atha yang mengutus ni kepada aku, Allahu Allah azza wa jalla, azza maha luhur wa jalla dan maha agung, bihi dengan ma, minal huda dari petunjuk, wal ilmi dan ilmu. Mislu boleh, mathalu boleh. Tapi nanti kitab-kitab biasanya mathalu. Mathalu ma, seperti sesuatu, ba'athani yang mengutus ni kepadaku Allah Allah azza wa jalla bihi minal huda wal ilm, kama thalil ghaithi. Kama thalil ghaithi, seperti contoh hujan al-kathiri yang banyak. Allah menurunkan petunjuk dan ilmu itu seperti Allah turunkan hujan. Namanya hujan. Ada pohon yang roboh, ada rumah yang kebocoran dan lain sebagainya. Allah kalau berikan petunjuk kepada orang, berikan ilmu kepada orang, ya pada akhirnya kan kamu kan nggak punya uang kan. Padahal seumpamanya kamu kerja ke Singapura juga 1 bulan 7 juta. Kalau ke Korea 30 juta. Kalau datang ke Al-Mubarak cari ilmu nggak dapat apa-apa. Makalah kalong duite. Kama thalil ghaithi, seperti hujan al-kathiri yang banyak, asaba mengenai ardon bumi, fakanat maka ada minha dari ardon, buk'atun tanah, qabilat yang menerima al-ma'a air. Ada beberapa tanah yang kena air, bisa menyimpan air, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada kalanya yang tanah tandus, diberi air, lengser airnya, nggak bisa menyimpan air. Ada beberapa orang diberi ilmu bisa menerima ilmu, lalu ilmu itu bermanfaat untuk dirinya. Ada kalanya itu nggak bisa menerima ilmu, diberi ilmu malah merespon. Kamu ngerti nggak? Sesungguhnya semua yang tergerak di alam semesta ini penuh dengan ilmu dan semuanya dari Allah. Sayang disayang, sampean bukannya menerima dengan baik, tapi mengecam, menghina, mencaci maki, bahkan kamu menyombongkan. Padahal semuanya itu ada ilmu. Padahal seumpamanya ilmu itu kamu terima dengan berlapang dada, insya Allah menjadi yang luar biasa. Dan ilmu diturunkan oleh Allah itu untuk diamalkan. Kalau baik, lalu kita amalkan menjadi sebuah kebaikan. Kalau jelek, menjadi sebuah ibroh. Kamu melihat seorang wanita yang membuka auratnya, baik enggak? Enggak baik, Ustaz. Kalau enggak baik, menjadi ibroh, jangan lakukan. Kamu melihat orang yang menolong, walaupun menolongnya dipamerkan ke orang, semisal ya ada orang sedekah, lalu sedekahnya dipoto selfie. Kalau kamu orang baik, itu respon kamu itu baik, sehingga kamu bisa menirunya. Tapi nak potonganmu potongan wong elek, kalau kamu ini orang jelek, ya nggak bisa. Pada akhirnya mengomentari, bahkan menjelekkan, ya enggak? Orang jelek seperti itu. Alah Ustaznya pamer. Orang jelek seperti itu, pokoknya membahas orang jelek itu nggak ada rampungnya pokoknya. Makanya kamu jangan jadi orang jelek. Lalu saya ngaji malam hari seperti ini, itu ada orang komentar, halah pamer, bengi-bengi wayah turu ngaji, pamer ganti arani. Namanya orang jelek,
Eh? Paham kan? Paham. Kamu nggak usah mikir yang jelek-jelek. Mikir yang baik-baik saja. Pokoknya enggak. Ya seperti itulah. Lang ini kisah di roti tetap perkira-kira ada yang mikir jelek kok. Ning roti ning. Ambil satu-satu. Dan ambil roti, ambil air, ambil casnya. Apa namanya? Kok cas ya? Sedotan. Ada sedotannya, cari. Cuma roti tok, kowe loloten. Ini lho sedotane. Sudah semua. Ya, kamu dapat apa belum, Ning? Cepat ambil. Calanang itu harus mengalah, paham? Ngalah calanang. Berlatih. Jangankan kamu, saya yang bose aja gak kumanan malah. Latihan. Dulu Rasulullah itu kalau menyampaikan ilmu itu bawa sesuatu, bawa makanan-makanan. Kamu itu ngajar ilmu gak bawa. Kemarin alhamdulillah saya ngisi pengajian bawa buku tulis. Alhamdulillah habis 3 juta. Bagi mbah tua udah jaluk apa ya? Apa sudah sekolah? Anu Ustaz, untuk siapa Mbah? Kangge tangga kula, yalah tanggane dipekno. Fakanat minha buka'atun faqabilat menerima al-ma'a banyu fa'ambatat maka menumbuhkan al-kala'a rumput wal usba dan sayur-sayuran al-kathiro yang banyak. Ada kalanya tanah itu diberi air langsung menumbuhkan. Ada rumputnya, ada sayur-sayurannya, ada tanamannya, subur. Itu seperti seseorang yang hatinya baik. Orang itu kalau hatinya baik, toh Masya Allah. Jangankan diberi nasihat. Didolimi itu loh, menjadi baik. Didolimi, disakiti itu loh, dia senyum. Alhamdulillah. Saya dipukul, teman saya sakit. Saya janji tidak akan memukul siapapun. Menjadi ilmu. Didolimi, dihutangi, kemudian hutangnya tidak dibayar. Itu pun senyum. Alhamdulillah. Saya tidak harus mengantarkan ke mereka. Bahkan yang hutang itu minggat, bahkan diblokir. Masih alhamdulillah. Orang itu kalau baik seperti itu. Dengarin ini. Tapi kalau orang jelek, naudzubillah. Paham? Paham. Dengarin ini, dengarin. Tapi kalau orang jelek, ya namanya orang jelek. Yang bakas orang jelek itu enggak rampung-rampung. Dan orang itu kalau baik tidak cuma di satu tempat. Kamu baik tidak cuma di sini. Di rumah kamu pun akan baik. Di mana-mana kamu baik. Enggak usah sombong. Ada santri makan. Kan tidak mau nyuci piring. Diletakkan di dapur. Lalu dimarahin sama tukang dapur. Dicuci gitu. Apa kata santri? Santri tadi bilang gini sama tukang dapur. Ini yang cerita tukang dapur, cerita sama saya.
Padahal cah putri loh, nyentak. Hah? Saya di rumah saja nggak pernah nyuci piring. Di sini suruh nyuci piring. Saya di rumah saja nggak pernah nyuci piring. Di sini suruh nyuci piring. Sombong banget. Saya diceritain tuh, langsung tak doakan. Ya Allah, semoga boyong dari pondok. Dilalah boyong. Boyong. Jebul. Utang karo warung 200.000 dulu dibayar. Cah putri. Serasa sombong. Saya ini tuh. Semoga saya ini enggak sombong ya. Sepanjang sejarah hidup saya di Al-Mubarak, walaupun saya punya istri yang bertaat sami'na wa ta'na sama saya, istri saya kan santri saya. Istri saya di muda itu santri saya itu. Santri Al-Mubarak itu. Cuma dulu enggak mondok di sini, mondoknya di Almarhum Bedung Sari, itu santri saya itu. Saya toh enggak pernah nyuruh istri saya nyuci piring, saya itu enggak pernah. Sepanjang saya makan, tak cuci sendiri. Dan belum pernah saya nyuruh sama istri untuk membuatkan kopi, nggak pernah. Makanya wajah saya nggak seperti kopi kan? Wajah saya seperti susu kan? Sebabnya favoritnya minum susu. Nggak usah sombong. Sampai sekarang loh, saya itu sering ngepel toilet, bersih-bersih. Nggak usah sombong. Saya punya pembantu itu, nggak banyak nyuruh ya. Di rumah saya itu kan ada pembantu berapa itu, yang baju ada 1, 2 sama nyirop, itu baju ini. Laundrynya pondok. Itu laundry gratis itu. Terus yang di dapur ada orang 4. Belum pernah. Apabila saya ke dapur itu, pasti bawa uang. Saya kalau dapur bawa uang. Padahal dia sudah dapat gaji dari istri. Saya tetap bawa uang dan saya bagi-bagi. Bahkan setiap saya ke dapur, pasti bawa uang. Dan saya belum pernah merespon. Walaupun masakannya enggak enak. Enggak pernah. Saya berpikir apabila masakannya enggak enak dan masakannya enggak cocok sama santri, saat itulah santri tirakat. Dan apabila ada santri enggak cocok makan di dapur, udah biar boyong. Itu orang enggak pada ngalim gitu. Enggak pada usul ke ilmu. Kalau usul ke ilmu, enggak. Kalau usul ke ilmu itu akan cocok sama saya dan akan menerima apa yang ada dan mengatakan bahwa semua yang ada di pondok ini berbentuk tirakat. Dengerin itu. Paham Rul? Tirakat itu ya. Sekali-kali gak kasuran Rul. Paham Rul? Calana ngene kon nyuci karpet nih. Ya, angger nyuci karpet kok mesti ambune ra enak ya. Jangan-jangan kamu gak pernah mandi kamu. Dicuci yang bagus itu dulu. Kenapa istri saya ngomong sama saya, Mas, karpetnya dilondrikan aja. Itu bukti bahwasanya lanang itu kurang hebat. Bukannya saya eman-eman uang saya enggak. Pekerjaan pondok itu selama bisa dilakukan oleh santri, lakukan santri. Waktunya berkhidmah kepada guru. Masa ada karpet tadinya bagus tak suruh nyuci santri bareng selesai dicuci dan dijemur. Lu kok bentuknya malah weli. Baunya ambunya gak enak. Orang yang gak paham saya dikira saya pamer. Jadi sudah ada karpet, tak karpetin lagi. Saya duduk di atas karpet saya. Yang gak ngerti dikira saya sombong. Bukannya sombong. Karpet kamu itu loh. Besok dicuci itu. Pian cuci ya. Yang bagus, yang bersih. Itu tadi udah ngebel sama apa itu? Sama laundry di Demak itu. Suruh jemput itu. Itu penjemputan bayarnya 200.000. Bayarnya laundry 250.000. 450.000. Gak masalah, gak penting. Uang gak penting. Tapi santri kan harus khidmah sama guru totalitas. Nyuci karpet ora pecus. Sajadah itu berbulan-bulan rata mbok cuci. Alhamdulillah. Ngono nak maca pantun, Ustaz. Pret.
Engkau adalah segala-galanya. Pret. Nafasku adalah nafasmu. Kualik. Ngono ngaji ihya bareng ngopo kita mau ihya diobong tapi saya pengen ngaji yang tinggi-tinggi itu malu sih asli. Wa kanat dan ada minha dari arat dari bumi buk'atun tanah amsakat menyimpan alma'a air fanafa'a maka memberi manfaat Allah azza wa jalla azza maha luhur wa jalla dan maha agung biha dengan buk'ah anasa manusia fasyaribu maka minum minha dari buk'ah wasakau dan menyirami wazara'u dan bercocok tanam. Ada kalanya tanah, kemudian tanah itu menyimpan air, lalu airnya itu bisa dimanfaatkan untuk minum, untuk menyirami tanaman. Bahkan bisa dibuat cocok tanam. Ini seperti orang mukmin yang hatinya baik, dinasihati, mau menerima nasihat. Masya Allah, dohirnya menyenangkan, bicaranya menyenangkan, dideketin menyenangkan, jadikan suami lu menyenangkan. Dengerin ini, walaupun saya sudah tua seperti ini itu, seumpamanya istriku wafat, lalu cah putih tak jadikan istriku, semuanya keroyokan. Keroyokan ngeprui. Dengerin itu. Jadi manusia itu yang luar biasa. Kamu itu orang genah. Dengerin ini yang nempat di Pondok Utara ini. Lu sandal iso malah mbok gowo mlebu ning kamar itu. Kowe ki ancen stres ya. Jangan-jangan kena jin kuburan. Jangan dibawa masuk. Dicuci yang bagus. Pak Suroto, paham? Kamu nempat di mana? Dikoordinir sana itu. Dicuci ya, dicuci dipel. Sandal tidak boleh masuk. Dibawa masuk nggak apa-apa, diadai kresek, diletakkan, dibuatkan rak gitu. Itu kan banyak kayu-kayu banyak atau dibuatkan rak yang bagus. Mikir sedikit gitu loh. Kamu itu bakal jadi seorang bapak, menjadi seorang suami, bentukmu lolak. Cerdasin apa yang mangan. Berpikir gitu. Ditata yang rapi, sandal jangan masuk. Dibersihkan. Sing resih, kamu itu orang genah. Dibuatkan kamar bukan semakin bagus, malah semakin jelek. Jangan-jangan hati kamu itu hati yang jelek. Maka sehingga seperti itu. Jadilah kau seperti tanah, diberi air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan rumput. Air menyimpan tanah, diberi air, menyimpan air, lalu airnya bisa dibuat minum, bisa nyirami, dan airnya bermanfaat, tanahnya bisa ditanami, bermanfaat kepada umat. Inilah adalah sebuah contoh seorang lelaki atau perempuan hidupnya penuh dengan barokah. Hidupnya penuh dengan manfaat. Dengerin ini. Saya ini tuh. Semoga saya memamerkan amal ini supaya kamu bisa meniru. Di saat semua orang tidur, saya masih ngaji. Masih menyampaikan ilmu kepada kamu. Itu kalau sudah selesai itu di kamar itu toh, biasa saya mejetin istri biasa. Mejitin istri, nidurin istri, nyampe tidur, kemudian belajar. Kemudian belajar. Itu kalau pagi itu, saya keluar dari kamar setelah belajar, saya keluar dari kamar, pasti yang saya cari itu adalah kain. Lalu saya kosok-kosok. Tak lapin semua, toilet-toilet saya bersihkan. Berlatih, saya ke dapur.
LPG lu tak resiki. Dengerin itu. LPG itu kompor gas. Diberikan yang bersih, yang rapi. Dengerin itu. Dengerin Mbak. Paham Mbak? Irungmu. Saya masuk di apa itu di dapur baunya enggak enak. Langsung yang saya tuju pertama kali itu tong sampah. Oh, tong sampahnya penuh. Yang menjadikan bau kan tong sampah. Itu tong kamar apa itu tempat sampah di kamar saya itu. Satu hari tak cuci 2 kali. Pagi sama sore. Di pagi hari walaupun sampahnya baru sedikit tak buang tak cuci. Sore hari tak buang lagi tak cuci. Saking resike tong sampah itu nak saya letakkan peci gitu di atas tong sampah. Saking resike. Dak koyo sampean bentukmu ya tong sampah gitu ning ngarep-ngarep itu. Sik kumuhe koyo ngono. Boyo dicuci. Nanti kalau kamu sudah terjun di masyarakat ngomongmu nggak akan fasih. Kenapa nggak bisa fasih? Pembicaraanmu nggak cocok dengan amaliyahmu. Orang yang fasih dan orang yang kendel itu yang amaliyahnya sama ilmunya sama. Wakanat mungkin salah lagi. Wakanat min ta'ifah qai'ani. Mungkin salah. Sing bener gini. Kama salil guys al-kasir asoba ardun fakanat minha buk'ah. Wa asoba mungkin sing bener gini. Wa asoba ta'ifah. Wa asoba ta'ifatun minha ukhra. Innama hiya qi'an. Mungkin ngono. Ada enggak? Kita mu ana sing ngene. Wa asaba ta'ifah, ada enggak? Wa asaba dan mengenai. Wa asaba dan mengenai. Ta'ifatun minha ukhra. Wa asaba dan mengenai apa? Ghaith. Ta'ifatan pantan atau kelompok. Minha dari arat. Ukhra yang lain. Innama hiya sesungguhnya arat qi'anun rata. La tumsiku tidak menyimpan ma'an air. Wala tambutu dan tidak menumbuhkan kilaan rumput. Kitab itu musonifnya sih bener.
Cuma kadang-kadang percetakane sing murat-marit. Ini perlu dianu ini. Ini kalau kesamaan beri tulisan ini perlu dipertimbangkan. Makanya pedoman ilmu itu jangan pada kitab. Pedoman ilmu itu pada ulama. Jangan pada kitab. Kitab itu rawan keliru. Sehingga kalau belajar kepada seorang ulama, carilah ulama yang alim. Ciri-ciri ulama yang alim adalah ulama yang punya ilmu, kemudian beliau mau mengamalkan ilmunya. Kalau ada ulama alim, basu masail, cacos, pidato, cacos, kalau bicara ilmu sundul langit, tapi ilmunya tidak cocok dengan amalnya, jangan ikuti dan jangan ambil ilmunya. Hilang barokahnya. Hilang barokahnya. Masa ada santri telat berangkat mondok kok didenda. Pembicaraan saya tuh dibully orang banyak di media sosial. Saya dibully orang banyak di media sosial. Iki kiai opo iki kiai sabar gelap iki. Ngomentari kiai lain lho. Yang ngomentari kiai lain lho siapa? Saya ki ngomentari kiai-kiai sing ning ngarepku iki lho. Ngomentari bunyai-bunyai sing di depanku gitu loh. Mbok yo, kalau ada santri telat enggak usah didenda. Tidak semua santri itu kaya. Mereka telat itu toh. Tidak semua santri telat karena ngawur gelah-gelah itu bukan. Karena keadaan. Lagi pula jangan sedikit-sedikit denda uang dulu. Untuk pesantren sidik-sidik duit, sidik-sidik duit. Enggak usah gitu. Masa ono grup pondok bareng. Saya tuh enggak tahu seneng ada grup wali santri. Saya enggak pasti seneng gitu. Seumpamanya kok di Al Mubarok ini ada grup wali santri. Itu grup ilegal itu tanpa minta izin sama saya. Untuk apa? Untuk apa? Terus untuk pamer gitu. Kalau ada santri yang berprestasi, mendapatkan juara, terus diumumkan nih grup ngono. Rumang samu wali santri yang anaknya nggak begitu pinter, terus tidak sakit hati. Sakit hati. Itu urusan duniawi, itu ranking barang itu prestasi, itu urusan duniawi. Lagi pula tidak jaminan. Santri yang berprestasi macane kita pinter ilmune. Wule sundulan tempat. Enggak jaminan. Dulu saya punya teman pinter-pinter rankingnya luar biasa. Setelah terjun di masyarakat, lolo. Sering datang ke tempatku Ustaz. Aduh Ustaz lah, kepalaku pusing. Doyak-oyak Bank BRI. Syukur oke. Ya. Dengerin itu enggak jaminan. Makanya jangan ya. Kalau kamu punya pondok itu, seumpamanya toh ada santri yang telat, dimaafkan. Kiai itu harus punya jiwa kasih sayang ke murid luar biasa. Lebih-lebih telat iuran, dimaafkan. Kalau kiai nggak mau memaafkan santri, terus siapa lagi? Yang dibuat contoh lu siapa lagi? Lu ngulu ketegel-tegelin ngomong al-ulama warasatul anbiya. Kanjeng Nabi ndungu suaramu ki isin asem umatku. Alhamdulillah. Dengerin ini. Niru Kanjeng Nabi itu totalitas. Kanjeng Nabi enggak pernah seperti itu. Fal awwalu, maka yang pertama. Fal awwalu, maka yang pertama dzikruhu mathalan lil muntafi bi ilmi. Fal awwalu, maka yang pertama dzikruhu, menyebutnya mathalan contoh lil muntafi'i, bagi yang memanfaatkan bi ilmihi, dengan ilmunya. Jadi ada
hujan yang lebat kemudian hujannya mengenai tanah. Lalu tanah itu bisa menerima air. Namun menumbuhkan beberapa tanaman-tanaman, rumput-rumput. Ya. Ini contoh orang-orang yang punya ilmu lalu mau memanfaatkan ilmunya. Jadi ada tanah, kena air hujan, kemudian tumbuh. Ada rumput, ada tanaman. Ya. Tapi ada tanah, kena hujan, Masya Allah. Bisa diambil airnya, dimanfaatkan orang banyak. Bisa ditanami, kemudian keluar buah-buahannya. Bisa dimanfaatkan orang banyak. Ini adalah wasani dan yang kedua. Wasani dan yang kedua, dikruhu menyebutnya matalan contoh. Linnafi'i bagi yang manfaat. Ilmunya bermanfaat, saking manfaatnya nyampe, ilmunya bisa disampaikan ke orang lain. Tidak cuma menyampaikan ilmu saja. Nyampe orang lain bisa memanfaatkan hartanya. Bisa ngambil roti. Itu barokahnya ilmu. Kadang dapat uang, barokahnya ilmu. Jalan-jalan nggak perlu ditariki, barokahnya ilmu. Kemarin itu saya dengar telinga saya sendiri. Ada orang cerita, ada seorang ustadz cerita, alhamdulillah ustadz. Di bulan Syaban ini saya memberangkatkan ziarah Wali Songo 1 bis ustadz, alhamdulillah. Saya jawab, Masya Allah, luar biasa antum. Mabruk. Saya kira dibiayai. Setelah itu saya tanya, berapa orang itu? Ustadz, 40 orang Ustadz. Bayarnya berapa? Biayanya murah Ustadz. Berapa? 850. 850 itu untuk berapa? Itu 1 bis berapa orang? 850 saya isi 40 orang Ustadz. Itu 850.000 kali 40 mentune itu 34 juta. 34 juta. Hah? Ziarah Wali Songo tak tanya itu berapa hari? 2 hari lebih setengah hari Ustaz. Itu persis saya berangkatkan kemarin. Saya kemarin berangkatkan juga. Itu 1 bisnya itu ziarah Wali Songo bayarnya cuma 12 juta. Lalu saya tanya berapa juta bisnya? 12 juta Ustaz. 34.000 dikurangi 12 juta. Berapa juga? 22 juta. Milih-milih 22 juta. Ngono kok bangga. Semestinya itu bangga di saat memberangkatkan ziarah Wali Songo gratis. Itu baru hebat. Berhubung saya di depan mereka tak acungi jempol, wah luar biasa. Mabruk, ilmu memanfaat. Manfaat untuk umat. Itu ya luwung lah. Tapi kalau pengen hebat, kamu yang danai. Paham? Pikiranmu pikiran bisnis. Dengerin ini, pikiranmu pikiran bisnis. Apa manfaatnya kamu mondok? Santri mondok itu toh untuk digeladi bersih. Supaya pikiran kamu nggak pikiran bisnis. Dengerin ini. Saya tuh nggak begitu seneng santri banyak-banyakan gara-gara. Ngopo? Santri siji wae. Saya cukup saya. Saya kalau ngajar ini toh bukan untuk kamu. Saya ngajar untuk saya. Adapun kamu itu urusanmu. Kamu tak terang ke paham karepe ora karepe. Kamu suudon sama saya urusanmu. Wathalithu dan yang nomor 3 lil mahrumu bagi yang terhalang minhuma dari muntafi bi ilmi wa nafi. Wis ra iso nglakoni ilmune
ilmunya tidak bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Ilmune jebul-jebul untuk batu loncatan mencari keuntungan dunia. Walaupun yang diajarkan kelihatannya ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu nahwu sharaf lughat, jebul-jebul. Bukannya sibuk ngajar santri, Al-Quran. Sekarang telah disediakan Al-Quran. Al-Quran nahwu sharaf lughat. Cetakan dari Al-Mubarak Al-Arba'in. Cukup 1 juta. Diskon 50% dan 20%. Na'udzubillah. Ujung-ujungnya jualan. Saya sering lihat ini. Apakah haram? Ya enggak apa-apa. Silakan. Jualan silakan. Bu yo. Pikiran kamu itu jangan pikiran bisnis ini. Pikiran memberikan keuntungan orang lain. Dengerin, paham? Walaupun saya bagi-bagi roti, kemudian saya sendiri nggak dapat roti. Nggak kumanan roti ya. Pada akhirnya pun Allah mendatangkan air minum. Ya enggak? Rasanya lebih lazat ini daripada roti tadi. Paham? Itu kan. Kamu akan diberi rizki oleh Allah di jalan yang lain. Yang yakin. Berlatih mulai sekarang. Berputus asalah kepada kedua orang tuamu. Berputus asalah dengan manusia. Mulai sekarang hanya Allah yang menjadi segala-galanya. Paham Rupiah? Jangan minta kiriman ya. Jangan minta kiriman. Dikirimi alhamdulillah, enggak dikirimi ya udah. Kamu sering dikirimi sama Bunyai kan? Jarang. Oh, jarang. Jangan minta-minta ya. Diberi alhamdulillah, enggak diberi innalillah. Ya. Innalillah maksudnya ora kok getun ora. Innalillah mesti kita ini milik Gusti Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita yang akan mencukupi kita adalah Allah. Yang ikhlas, yang luar biasa. Apabila anak saya nikahkan dengan santri putri, maka pertanyaan pertama kali yang saya lontarkan, kamu pernah nggak minta kiriman? Pernah Ustaz, gagal. Pampel. Jadi kiriman orang ngarata untuk no Husain ya. Tak ngarah. Dengarin. Saya kalau nikahkan anak saya sama santri, pertama kali yang saya tanya, pernah nggak kamu minta kiriman ke orang tua? Pernah Ustaz, udah gagal. Ngopo mondok bertahun-tahun diajari, dikomentari guru, diarahkan ya ono ya ini menjadi pengemis jitu ya. Menjadi pengemis ya. Jangan terbiasa. Pondok pesantren itu adalah tempat gladi bersih. Pondok pesantren itu adalah tempat untuk mengkader santri menjadi hebat. Pondok pesantren itu adalah untuk mengkader pasukan-pasukan hebat, pendekar-pendekar hebat. Seorang pahlawan yang berani maju di medan perang tanpa pedang, tanpa tameng, tanpa baju. Pedang-pedang ditusukkan di organ tubuhnya, rontok semua pedangnya. Rodal kabeh, mendelep kabeh. Berbari mati. Waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, idza mata apabila mati ibnu Adam, anak Adam, ibnu Adam manusia, in qata'a maka terputus amaluhu, amalnya. Apabila ada manusia mati, semuanya terputus semua. Yang biasanya sholat, malah nggak bisa sholat. Biasanya sedekah, malah tidak bisa sedekah. Biasanya ngaji, malah nggak bisa ngaji. Illa min thalathin. Illa min thalathin, kecuali dari 3. Kecuali 3 perkara.
Di antaranya adalah shadaqatin jariyatin. Mewakafkan tanah. Alhamdulillah saya mewakafkan tanah. Ini tanah tak wakafkan kabeh, yang enggak rumah saya. Semuanya ini toh tak wakafkan semua, yang enggak cuman rumah saya. Paham? Ini tak wakafkan. Adapun besok ana wong dolim urusan besok. Yang penting saya wakafkan sebagai bekal akhirat kelak. Dan nanti rencana saya akan membuat beberapa masjid. Jadi akan membuat masjid di beberapa tempat. Untuk apa? Ya memang agama untuk seperti ini. Dan tidak cuma itu saja. Saya akan bergerilya masyarakat yang nggak punya listrik, kita beri listrik. Yang nggak punya rumah, kita beri rumah. Niru itu. Paham Rubiah? Niru. Kamu itu jangan mengandalkan kakekmu seorang ulama. Itulah kakek. Nak bentukmu kayak kakek aneh ini ya. Alhamdulillah. Ya. Jangan mengandalkan orang tua kita. Jangan mengandalkan kakek-kakek kita. Lihat abahku seorang kiai. Kakekku seorang kiai. Buyutku seorang kiai. Canggaku seorang kiai. Udek-udek siwurku seorang kiai. Gentongku. Ngopo semen. Gak usah gitu-gituan. Kiai kan beliau. Sekarang kamu. Ukirlah sejarah kamu. Menjadi sebuah sejarah yang anak cucumu itu bangga dengan kamu. Jangan pernah anak cucumu mendengar cerita kamu nyampe malu. Nang santri ning pondok nyolong. Terus sejarah hidupnya kamu untuk anak-anakmu terus bagaimana? Anakmu ora bangga di bapak kowe. Dengerin ini. Yang nomor 2, wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yuntafa'u yang dimanfaatkan bihi dengan ilmu. Punya ilmu, ilmunya dimanfaatkan orang banyak. Orang-orang berbondong-bondong untuk menulisi ilmunya. Orang-orang mendengarkan akan ilmunya. Seperti ngaji semacam ini, saya live streaming semacam ini, Masya Allah. Berapa juta manusia mendengar, melihat, mengamalkan. Walaupun juga tidak semua orang setuju dengan keilmuan saya. Wajar. Kalau kamu pengen semua orang setuju dengan pendapatmu, berarti saat ini Anda kerasukan iblis. Jangan pernah mengharapkan manusia itu cocok semua dengan pendapatmu. Jangankan no pendapatmu. Pendapat Kanjeng Nabi, paman sendiri Abu Jahal, Abu Lahab nggak percaya. Saudara-saudaranya sendiri saja nggak percaya. Jangankan no pendapatmu. Quran lu Quran. Berapa banyak non-muslim nggak percaya dengan Quran. Bahkan Quran dibakar, Quran dirobek-robek, Quran diinjak-injak gitu loh. Nggak usah gitu ya. Paham? Tidak harus semua orang setuju sama kamu. Siapa yang harus setuju sama kamu? Cukup kamu sendiri saja. Nanti kalau kamu punya suami, belas nggak mau mendengarkan kata-katamu, ikhlaskan. Paham jeng? Paham Kang? Ikhlaskan. Nanti ada keistimewaannya sendiri. Sungguh beruntung orang yang dikaruniai oleh Allah, seorang suami yang sehati, sekata, seirama, senada, secinta, semuanya cocok semua. Itu karunia Allah itu. Tapi ada beberapa wong lanang sing diprek nang karo bojone, prek. Halah Mas. Al-haditha neruskan al-haditha. Al-haditha itu maksudnya itu teruskan hadis ini gitu. Terusno hadise. Al-haditha hadis. Lanjutkan hadisnya maksudnya. Jadi yang pertama itu shadaqatin jariyah, mewakafkan tanah.
Sedekah jariyah itu mewakafkan tanah, orang kok sedekah jariyah titip duit ning masjid. Titip duit di masjid ya habis tuh. Diberikan semen ya, masjid itu paling umurnya berapa tahun. Beda dengan tanah. Jadi sedekah jariyah itu artinya itu mewakafkan tanah. Orang kok sedekah jariyah bawa nasi bungkus ya. Ning gone dina Jumat, ya dadine tai, ya. Sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir terus menerus ila yaumil kiamat. Bangun masjid ya cepat rusak. Mewakafkan tanah. Makanya kamu nanti tuh kalau udah boyong itu coba beli tanah yang banyak lalu wakafkan. Saya kalau diberi orang tanah-tanah atau wakaf no kabue. Wakaf saya rata-rata itu. Kalau dihitung semuanya ada 73. Wabu ya jadi wakaf KB yang tidak itu. Rumah saya Doktil. Yang saya tempati enggak. Dan semuanya tidak saya tempati. Itu Mbak Mila di situ kan. Itu suatu saat tak usir dia. Saya ngusir nanti kalau saya sudah bisa membelikan tanah untuk dia dan saya hibahkan, tak buatkan rumah yang bagus, 3 lantai, yang bawah untuk minimarket, yang atas rumahnya dia, nomor 3 itu untuk kolam renang dia. Nanti kalau sudah bisa saya belikan, kemudian tak berikan, udah tak suruh pindah. Itu kan utara makam itu kan pengen saya bangun ini. Mungkin setelah callnya abang. Langsung tak sisir semua. Tak buat lantai 4 itu. Pakai uang apa Ustaz? Pakai uang apa? Uang kertas toh. Pakai uang apa? Santri sing hebat niku, yakinnya sama Allah itu totalitas. Nomor 3 itu adalah jadi nomor 1 shadaqatin jariyah, nomor 2 wa ilmin yuntafa'u bihi, punya ilmu dimanfaatkan orang banyak, punya ilmu dijadikan karya tulisnya dibaca orang banyak. Nomor 3 adalah wa waladin sholihin yad'u lahu, punya anak yang beragama Islam yang selalu mendoakan ke orang tua. Wa waladin sholihin, mana daripada soleh itu agamanya Islam maksudnya. Orang kok soleh jenengane soleh. Wah, ya we. Lah engko wong sak Indonesia Raya jenengane soleh kabeh. Yad'u lahu, orang itu kalau sholih, orang itu kalau agamanya Islam, secara otomatis mendoakan kedua orang tua. Kapan Ustaz? Di saat sholat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna, semoga keselamatan untuk kita semua. Wa ala ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang agamanya Islam. Maksudnya soleh itu agamanya Islam. Semoga kita diberikan anak yang solih-solihah. Maksudnya ya agamanya Islam. Orang itu kalau agamanya Islam secara otomatis mendoakan kedua orang tua. Itu. Mana buktinya? Buktinya wa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maksudnya gitu. Cara otomatis itu. Orang punya anak 1, dia punya investasi 1, punya anak 2, punya investasi 2. Sesungguhnya anak itu kalau berkembang biak menjadi banyak, maka anak-anak itulah yang akan menjadi bisnis ganjaran MLM. Apa mananya MLM? Malam. MLM. M-nya apa? 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 Manis sih. Kayak gula. M terakhir marketing. MLM. Multi level marketing. Multi level marketing itu maksudnya iki
Apa itu bercabang-cabang itu. Anak saya nanti itu kalau nikah tak wasiatkan semua punya anak yang banyak, sebanyak-banyaknya. Kalau perlu rasa sekolah umum kabeh biar bermunculan anak-anak yang alim-alim tidak punya ijazah. Lalu di Indonesia akan ada calon presiden tidak berijazah. Nanti kalau sudah muncul calon presiden tidak berijazah, lalu membuat perundang-undangan pelajaran wajib di Indonesia hanya ilmu agama. Ilmu umum sunnah. Orang sekolah umum ora apa-apa. Gitu kan sembo wajib ke malah PPKN, Dadine yo do KKN ngono iku. Warga negaraan, ya sembo wajib ke ngono-ngono iku. Pendidikan kadang-kadang bahasa Inggris. Kapan kamu menggunakan bahasa Inggris? Lah podo-podo pelajaran bahasa Jawa iki. Sing jelas-jelas itu miliknya orang Jawa. Atau bahasa Sunda, yang jelas-jelas miliknya orang Sunda. Atau bahasa Madura, yang jelas-jelas miliknya orang Madura. Malah bahasa Inggris. Kalau perlu bahasa Indonesia diajarkan di semua negara. Kamu itu orang genah. Alhamdulillah tenan. Sing hebat ini lho. Ilmu agama itu segala-galanya. Ini kok santri ilmu barok berkembang semua, punya pondok pesantren semua, mengikuti program ilmu barok semua. Akan menjadi sebuah kekuatan yang dasar. Jangan dilihat hanya segini. Jangan dilihat cuman seperti ini. Akan bermunculan Muhammad di mana-mana, ya. Anak-anak saya membuat nama-nama anak saya itu kan duriyai Kanjeng Nabi kabeh itu. Anak pertama saya Halimati Sa'diyah, seorang wanita solihah yang momong Kanjeng Nabi. Bar Halimati Sa'diyah Muhammad ini namanya Kanjeng Nabi. Yang diilhamkan oleh Allah lewat Abdul Muthalib. Kalau di Al-Qur'an bukan Muhammad tapi Ahmad. Kanjeng Nabi punya istri yang perawan itu cuma satu, Sayyidatina Aisyah. Paham? Kanjeng Nabi pernah dawuh, ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Sayyidina Ali. Makanya bar Aisyah kan Ali kan. Kanjeng Nabi punya orang hebat sahabatnya yaitu Sayyidina Umar. Bar Ali Umar kan? Bar Ali Umar. Rasulullah punya anak 7 yang bisa berkembang biak ila yaumil kiamat. Sayyidatina Fatimah. Makanya bar Umar kan Fatimah. Rasulullah punya anak yang luar biasa namanya Hasan dan Husain. Makanya anak saya kan ada yang Hasan dan Husain. Dan Rasulullah punya cucu yang luar biasa, solihah, cuatik, jelita, alim luar biasa, sangat bijak. Menjadi panutan banyak perempuan. Namanya Sayyidatina Umamah. Ini anak saya ini keramat itu. Sampai macam-macam sama anak saya kualat duhir batin. Paham? Ngono iku ditiru. Besok anakmu itu jenengane ngono-ngono iku dadi niki serentak asmane keluargane Kanjeng Nabi terkenal. Sekarang ini ngeki jenengan Muhammad ana terusane. Muhammad Ulin Nuha, panggilane Nuha. Muhammad Joko Susilo. Panggilannya Joko. Waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, adalu alal khair kafailihi. Adalu yang memberi petunjuk. Adalu yang memberi petunjuk alal khairi pada kebaikan kafailihi seperti yang melakukannya. Kamu mengarahkan manusia baik, maka setiap kebaikan orang itu terpercik pahalanya untuk kamu, tidak mengurangi pahala dia. Paham?
Makanya kiai yang hebat adalah kiai yang satenya banyak. Santri ini kalau bisa itu santri itu banyak. Santri itu banyak. Jadi memberikan ilmu. Saya strateginya luar biasa. Strategi saya ngajarnya lewat ini. Saya nggak mau tahu ilmu saya itu keliru atau benar. Alah. Manusia punya filter otak sendiri-sendiri. Kalau benar silakan diikuti. Kalau salah ya jangan diikuti. Orang kok benar diikuti, salah dikecam. Ya, yang nggak dapat keberkahan ilmu kamu. Kalau ada orang salah ya jadi dikecam. Salahnya orang itu belum tentu salah. Kan pikiran orang beda-beda. Ya nggak? Ya. Pikiran orang beda-beda. Waqala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnaten. La hasada. Tidak ada keinginan illa fisnataini kecuali dalam dua perkara. Jangan pernah kepingin, jangan pernah hasud kecuali di dua perkara. Selain ini nggak boleh ya. Rajulin lelaki ata yang mendatangkan kepada rajul Allahu Allah azza wa jalla. Azza ma lughur wa jalla dan maha agung. Hikmatan. Hikmatan hikmah. Hikmatan hikmah. Hikmah itu artinya itu punya ilmu agama yang diamalkan, itu namanya hikmah. Fahuwa maka lelaki itu yagdi. Fahuwa maka lelaki itu yagdi. Memutuskan. Biha dengan hikmah. Yagdi memutuskan biha dengan hikmah. Atau yagdi melakukan. Wa yu'allimu dan mengajarkan hikmah. An-nasa kepada manusia. An-nasa kepada manusia. Apa? An-nasa kepada manusia. Tidak ada sesuatu yang kita inginkan kecuali dua perkara. Lakukan dua perkara ini. Jangan pernah punya keinginan apapun yang dimiliki oleh orang lain kecuali dua perkara. Satu, kamu melihat seorang lelaki yang alim, mengamalkan ilmunya, lalu lelaki itu menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Itu ditiru. Kalau perlu kamu harus punya cita-cita seperti itu. Paham? Kalau bisa Santi Al-Mubarak pulang atau semuanya ngajar semua. Jangan sampai itu. Awas mulai gak mulang santri ya, tutup batukmu. Dengerin ini. Paham Rafa? Paham Umar? Paham? Siratal mustaqim. Pulang ngajar ya. Pulang ngajar anaknya yang banyak. Oke? Awas sih. Paham? Najwa minimal 40 wah. Yang banyak-banyak. Saya itu bangga. Filda mangkat yang Al-Mubarak nggawa anak 17. Muarem kan? Anake budi-budi kabeh. Lah ibuke bangkok. Warajulin dan lelaki. Ata mendatangkan kepada rajul. Allahu Allah. Malan harta. Fasallato maka dipergunakan. Humal.
ala halakatihi ala halakatihi ala halakatihi pada menghabiskan mal fil khairi dalam kebajikan. Jangan pernah punya cita-cita, jangan pernah punya keinginan, jangan pernah hasud kecuali apabila ada dua orang ini, lalu kamu boleh untuk menirunya. Siapa mereka? Satu, seorang lelaki yang alim, yang salih, mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya kepada umat. Satu. Nomor dua adalah seorang lelaki yang kaya raya, hartanya banyak, lalu lelaki itu siang dan malam sibuk mensedekahkan harta bendanya kepada umat. Paham? Itu dilatih mulai sekarang. Coba bakhil. Ya, kalau kamu pengen kaya raya, caranya jangan bakhil. Yang dermawan. Minimal dermawan sama saya. Oke? Kayak Guse gitu. Guse yang rentok kiriman mesti bagi hasil sama saya. Pak Yai, saya dapat kiriman es krim 2, Pak Yai. Ini untuk Pak Yai, ini untuk saya. Pak Yai, saya dapat kiriman Kiai. Guse bawa martabak. Ini Pak Yai, silakan Kiai dimakan. Tak ambil satu. Jebul-jebul Pak Yai, saya bawa lagi ya. Rumah saku diweno kabeh. Jebul-jebul dapat kiriman martabak 1 wadah. Tapi luar biasa. Dia kayak kowe. Dapat kiriman roti tinggalkan jero kardus. Kardusnya ditutupi karo kain. Ngambil sedikit-sedikit mangane nak wayah ngising. Alah. Gak ilmus. Masya Allah. Saya bisa cerita seperti ini sebab dulu saya punya teman seperti itu. Setiap kali dapat kiriman tuh mesti tinggal. Dipangani sidi tabatin caiki nyotok. Saya pernah itu belajar di atas, temanku dapat kiriman. Kalau nggak salah itu kacang. Dimakan teman-temanku. Aku gak ditawani, ini dhuwur. Di lantai 2. Lantai 2-nya pondokku, ini tataban ini. Dia ditawani, tak intek. Kan kebetulan kan pondoknya terbuat dari kayu. Gak ditawani. Dalam hati saya mengatakan, awas sih. Engkau nak untuk kiriman nih. Tak tuku kacang wakih. Nyoto untuk kiriman tenan. Tuku kacang sawadah gede. Mencari tempat yang sunyi gak ada orang. Tak pangan diri. Meh muntah. Keluarkan kacang. Jadi tiru ya. Yang jelek-jelek itu jangan ditiru. Tapi kan setelah itu terus puas saya. Tidak kepingin apa itu kacang lagi. Loh, saya pernah melewati itu loh, orang jual mie ayam. Temanku jajan mie ayam orang nawani aku. Dalam hatiku awas sih. Nah, untuk kiriman nih. Dilelah untuk kiriman aku. Langsung ke mie ayam mangan. Saus tak sok kabeh. Gendak rugi. Jadi tiru ya. Jenenge santri lho, mangan saus-saus tok lah ya doyan. Tak muakan. Selesai itu, saya pindah warung mie ayam yang lain. Pak, mie ayam, mungru. Tak sok bener. Sausnya. Saya itu pinter. Kalau tontonannya angel itu. Saya minta sama bakule, Pak, minta air panas, Pak. Tak sok keset. Terus tak olah-olah pakai itu. Pakai itu sapite ini. Terus tak kocok. Kan setelah itu kan sor. Wah kan. Sudah dapat rong mangkok gitu, pindah di warung lain lagi. Keluar dari warung itu mangap-mangap. Ngambil sambil sawangnya.
Alasannya bayarnya ganda rugi. Setelah saya boyong, selesai saya punya istri. Suatu ketika, saya punya adik mondok di Lirboyo. Ustaz Amir. Tajak jajan mie ayam. Pas jajan mie ayam, sausnya wagi. Lalu saya tanya, Mir, apa enak mereng? Alah bayarku genda rugi. Mengingatkan sejarahku. Wah, dibalas dendam sama Allah aku. Dulu saya pernah kata-kata seperti itu. Terdengar nyaring dia masih mondok di Lirboyo ini. Nafis keluarga yang ini kita ya ngambil saus ala kadar ya. Pokoknya nafis di santri itu masya Allah urusan mencret lah. Walaupun saya cerita seperti ini, toh ini sejarah ini. Dan ini penuh dengan ilmu. Untuk teman-teman yang cocok dengan saya. Jadi ilmu itu. Bukannya untuk ditiru. Itulah cerita kisah. Apa? Itulah. Ya. Kisah. Ya. Ceritanya Kanjeng Nabi lu. Ya. Nah, suka dan duka. Itulah kisah santri yang penuh dengan suka dan duka. Sukane, wah jajan mie ayam. Dukane, mangap-mangap, pedesen. Bar ngono to sewengi mencret. Samondok seingat saya ngompol sekali saya. Padahal wis gede lho. Asmo. Saya ngipi kencing. Lho kok kencing kok anget nih? Lho kok anget ya? Jujune sarungane. Jadi sarung buat tak usapi. Bar tak usapi itu langsung saya pindah saya. Senak konangan. Yang bebek ketetesan. Inilah kisah-kisah santri yang penuh dengan suka dan duka. Nah, kisah Kanjeng Nabi ora ana dukane. Salah itu sing gawe nyanyian. Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang benar itu yang suka-suka ngono. Suka dan duka. Ora ana Kanjeng Nabi kok duka ngono. Nek kowe yo penuh dengan duka. Kanjeng Nabi itu enggak ada. Kanjeng Nabi dilempar sama umatnya ya, pakai batu kemudian nyampe berdarah. Dilempar sama orang-orang kafir nyampe berdarah. Rasulullah pun senyum. Nyampe malaikat Zabaniyah turun. Ya Muhammad, bagaimana jikalau gunung-gunung itu aku angkat kubrekno kepala mereka. Apa kata Rasul? Rasulullah pun senyum. Jangan. Yang kuinginkan adalah anak cucunya. Paham? Paham. Kamu kalau disakitin orang, ora usah nesu. Jangan-jangan besok putumu entuk putune wong kuwi. Paham? Dulu di desa ini ada seorang ayah dan ayah tukaran. Jebul lain waktu setelah anaknya lulus aliyah besanan. Padahal pernah tukaran ning sawah meh bacok-bacokan. Bareng anake wis padha gedhe nih malah besanan. Goro-goro anak seneng karo anak. Mak nek rambut kawin ki karo kae to mak wis bunuh diri aku mak. Ojo, pakane ki musuhku kok. Bapaknya lelakinya itu musuhnya. Pada akhirnya terjadilah pernikahan. Makanya kalau benci sama orang jangan terlalu, kalau cinta sama seorang ya jangan terlalu. Wa qala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Alayya khulafai. Alayya atasku. Khulafai beberapa khalifahku. Rahmatullahi. Semoga kerahmatan Allah untuknya. Rahmatullahi. Macane iki alayya khulafai apa? Ala khulafai. Alayya khulafai. Alayya atasku. Khulafai beberapa penggantiku. Rahmatullahi. Semoga rahmatnya Allah untuknya. Kila diucapkan. Waman khulafauk. Waman siapa khulafauka beberapa pengganti panjenengan. Khulafauka beberapa khalifahmu. Ya Rasulullah, siapa pengganti panjenengan ya Rasul? Mocone ki ala khulafai apa alayya khulafai? Ala khulafai apa alayya khulafai? Ala. Ala. Ada karo kate nggonmu? Enggak ada. Kurang tahqiq ini. Kalau rahmatullahi menjadi apa? Menjadi mubtada berarti bacanya ala, jangan alayya. Ala khulafai atas beberapa penggantiku rahmatullahi kerahmatannya Allah. Rasulullah mendoakan semoga rahmatnya Allah itu terkucurkan kepada para penggantinya. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa pengganti panjenengan? Qala Rasulullah bersabda, alladzina orang-orang yuhyuna yang menghidupkan sunnahku. Yuhyuna yang menghidupkan sunnahku artinya orang-orang yang mengikuti suri tauladanya Rasulullah. Yang mengikuti suri tauladanya Kanjeng Nabi. Maksudnya suri tauladan yang yang tidak min khosaisil anbiya. Kalau min khosaisil anbiya jangan. Contohnya kayak Kanjeng Nabi istrinya 9 itu min khosaisil anbiya, jembek tiru. Salah kamu. Bilang kowe dulu kawin wae geringmu kaya ngono kok. Nanti bojo. Di bojo ya siji, aja bojo songo. Songo itu apa? Kekhususannya Kanjeng Nabi. Di antaranya Rasulullah sering enggak makan. Aja melu-melu niru we. Kanjeng Nabi ku diberi makan sama Allah. Sedangkan kamu sapa sing ngek mangan kowe? Nek ra mangan dhewe sapa sing mangan sampean? Yaitu mereka-mereka yang menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi wa yu'allimuna dan mengajarkan sunnati ibadallahi beberapa hamba Allah. Mereka-mereka yang senantiasa menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi dan mengajarkan ilmu agama kepada umat. Maka orang yang sibuk mengajarkan ilmu agama kepada umat, merekalah yang akan mendapatkan rahmati Gusti Allah. Dengerin ini, kamu pengen mendapatkan rahmati Allah, sebarkan ilmu kepada umat. Wa ammal atharu adapun beberapa percakapan sahabat. Faqad qala maka benar-benar bicara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Man haddatsa hadisan. Man barang siapa haddatsa yang menceritakan hadis.
Fa'amila maka mengamalkan dengan hadis. Falahu maka baginya mislu ajriman sama pahalanya orang amila yang melakukan dzalikal amala itu amal. Kamu menceritakan sebuah hadis kepada orang lain, kamu menyampaikan ilmu kepada orang lain, lalu orang yang kamu nasihati itu mau melakukannya, maka kamu akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan oleh orang yang melakukannya. Paham? Makanya yang asli itu, kamu itu kalau jamaah, saya dapat pahala berjamaah. Kalau kamu puasa, dapat pahalanya puasa. Kalau kamu ngaji, jam-jam semacam ini, dapat pahalanya ngaji. Jadi selain saya ngajar, mendapatkan ilmunya ngajar, juga saya akan mendapatkan pahalanya santri-santri yang ngaji. Waqalalan dan berkata Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muallimun nasi orang yang mengajarkan manusia, al khaira kebaikan, yastaghfiru memintakan ampunan lahu kepada muallim. Yastaghfiru memintakan ampunan lahu kepada muallim kullu syai'in setiap sesuatu hatal hutu sehingga ikan fil bahri di dalam air, fil bahri di lautan ngono, fil bahri di lautan. Kalau ada orang mengajarkan manusia, mengajarkan tentang ilmu agama, mengajarkan dalam kebajikan, maka orang ini dosanya akan dirontokkan oleh Allah. Gara-gara apa coba? Gara-gara semua makhluk yang ada di sekitarnya senantiasa memintakan ampunan. Nyampe ikan-ikan yang ada di laut itu loh, memintakan ampunan kepadanya. Makanya kowe aja kaget, nak kapan ono kiai gak mau makan ikan. Karena ikan-ikan itu senantiasa membacakan istighfar untuk orang alim. Kenapa ikan-ikan itu nyampe mendoakan kebaikan kepada orang alim? Sebab ikan-ikan itu tidak disiksa sama orang-orang bodoh gara-gara nasihatnya para orang alim. Kamu ngambil ikan rasa ambek nyetrum ngono. Ngono ki wae kesetrum to. Wadah. Dengerin itu. Jangan disetrum. Itu kalau negara lah dilarang itu nyetrum. Haram ya. Membunuh hewan dengan cara dibakar itu haram itu. Makanya banyak orang mati gara-gara kesetrum. Kemarin ada orang mati lagi gara-gara apa coba? Ya, nyetrum iwak dumadaan kesetrum awake dhewe. Mati mekangkang di air. Dengerin ini. Begitu juga membunuh tikus pakai setrum. Kadang-kadang sawah itu diberi apa? Diberi kawat. Delalah yang punya sawah, pagi-pagi kan ke sawah dia, lali. Jadi dia selesai urip di sana, enggak terdengar kan, lali dia. Nyampluk kabel ke setrum, mati. Syukur ngono. Janjane abe nyetrum tikus malah kesetrum dewi. Jangan itu. Paham? Ono nyamuk itu, ya diceplek gini itu. Malah mbok obong nggunakake lampu. Tung payah zaman. Alhamdulillah, jangan. Itu barokahnya orang alim ini itu. Kemudian nyamuk-nyamuk enggak jadi terbakar gara-gara nasihatnya para kiai. Bahkan orang usah nyiksa iwak ngono. Iwak mbok pancing.
Kecuali kalau memang benar-benar sulit untuk mengambilnya. Dan memang benar-benar dibutuhkan, tidak masalah. Ini kadang-kadang ada orang kaya, uangnya banyak, nanti mau tuku iwak, 1 juta untuk iwak-iwaki. Ngono kuwi malah apa coba? Mancing. Mancing di apa itu, di anu itu loh, di kolam renang, kolam mancing. Kolam renang ya. Kolam renang mancing. Bareng pes entuk ikan, ikannya diculke meneh. Wong orang genah. Coba ngono iki seumpamae. Ya, anakmu ya. Coba tuh seumpamanya sampean itu wetengmu ngoleh kemudian ono roti gembandul terus mbok pangan. Dumadakno cemas ngene yo. Coba, mbok sekali-kali bayangkan seperti itu loh. Terus mulut kamu terusan dicemetke ngene coba bayangkan. Cemetke kadang-kadang to iwake menceling wadu. Ngono kuwi to terus pereh kabeh ning walaupun selamat ora dicipuk wonge pereh kabeh. Jangan gitu lah. Paham? Paham. Terus goreng iwak ikannya itu dibunuh dulu itu. Dipinceti apa disembelih dhisik ngono. Iwak jauh urip lepek-lepek mbok lebokno ning gone apa? Ning gone wajian terus iwake do joget dhewe-dhewe. Jangan dengerin itu. Pokoknya jangan nyiksa lah, jangan caiban lah. Ini karena barokahnya para kiai sehingga ikan-ikan itu dimasak dengan baik. Makanya ikan-ikan senantiasa mendoakan seorang ulama karena gara-gara ulama ikan-ikan itu enggak jadi dipancing. Dulu di masa-masa masih kecil seneng mancing ya. Dulu raketang kainto. Dulu, tapi sekarang saya enggak mau. Nah, kalau ada uang 100.000, 200.000 dapat ikan banyak. Malah mancing, kasihan. Enggak usah dipancing. Apalagi mancingnya dibuat hiburan. Dosa meneh wi. Ngawur sampean. Iwak mgawe hiburan. Saman punya apa? Punya itu. Kolam apa itu ikan misal. Padahal somamane saman serok itu bisa. Kolam lele gitu loh. Lele mbok pakani san mbok serok kan bisa. Lha mbok pancing gitu. Waqala dan berkata ba'dul ulama'i sebagian para ulama wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.